Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar Sestika Industri yang mana berjudul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi indeks kemahalan konstruksi di Provinsi Jawa Timur tahun 2024. Sebelumnya saya izin untuk perkenalan dulu. Saya Danang Fahru Rozi. Saya Muhammad Fadil Al-Munawar. Saya Raffi Aditya Rizaldi. Nah, apa sih yang melatar belakangi kita mengambil judul ini? Nah, dari sektor konstruksi adalah penggerak vital ekonomi Jawa Timur. Namun terjadi ketimpangan biaya konstruksi antar wilayah yang tercermin dalam indeks kemahalan konstruksi. Dan ketidakakuratan dalam memahami faktor pembentuk IKK sering menyebabkan inefisiensi anggaran daerah atau disebut DAU. Nah, penelitian ini bertujuan menganalisis apakah biaya ini didorong oleh permintaan penduduk dan BPDRB atau biaya input UMK. Selanjutnya, nah, di sini kita mengambil rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran statistik indeks kemahalan konstruksi di Jawa Timur pada tahun 2024? Yang kedua, apakah jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap IKK? Yang ketiga, apakah upah minimum UMK berpengaruh signifikan terhadap IKK? Yang keempat, apakah PDRB per kapita berpengaruh signifikan terhadap IKK? Yang kelima, faktor manakah yang memiliki pengaruh paling dominan terhadap IKK? Jadi rumusan masalah ini kita mencari nih apa yang paling mempengaruhi. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang tujuan penelitian. Tujuan penelitian di sini untuk mendeskripsikan profil data IKK, penduduk UMK, dan PDRB di Jawa Timur. Yang kedua, menganalisis signifikansi pengaruh jumlah penduduk terhadap IKK. Yang ketiga, menganalisis signifikasi pengaruh UMK terhadap IKK. Yang keempat, menganalisis signifikasi pengaruh PDRB per kapita terhadap IKK. Yang kelima, menentukan variabel independen yang menjadi determinan utama, maksudnya yang paling dominan. Next slide. Dan kita di sini mengambil metode penelitian. Kita pengambilan data sumbernya dari data sekunder yang diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistika, Provinsi Jawa Timur, dan BPPS Pusat. Nah, data yang digunakan di sini ada beberapa jenis data, yaitu data cross section tahun 2024 mencakup 38 kabupaten atau kota, variabel IKK di sini kita sebut dalamnya, penduduk disebut X1, UMK disebut X2, dan PDRB disebut X3. Selanjutnya, dipersilakan. Populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, unit observasi adalah seluruh kabupaten atau kota di Jawa Timur. Nah, di sini total populasi disebut N sama dengan 38 kabupaten atau kota. Nah, di sini teknik samplingnya yaitu sensus total sampling. Karena jumlah populasi relatif kecil, N lebih kecil daripada 100 dan data tersedia lengkap di BPS, maka penelitian ini menggunakan seluruh anggota populasi sebagai sampel tanpa reduksi guna mendapatkan gambaran yang paling akurat. Selanjutnya, statistika deskriptif, ada variabel IKK, meannya di 96,36, di max-nya 106,44, dan di minimnya 90,03. Variabel penduduk untuk X1-nya meannya di 1.101,1 ribu jiwa, untuk maksnya di 2.922 di kota Surabaya, untuk minimalnya di 137,4 di kota Mojokerto. Variabel UMK di X2 mainnya di 2.789.432 rupiah, maksnya di 4.725.479 rupiah, untuk minyak 2.172.287 rupiah. Variabel PDRB per kapita X3 mainnya di 75.000,63, maksnya di 565.841 rupiah di kota Kediri, outlier tertinggi. Minimnya di 24.484 di kota Sampang. Selanjutnya,
Visualisasi data penduduk VSIKK. Pola acak hubungan lemah titik data menyebar. Tidak beraturan jumlah penduduk tidak memiliki pengaruh yang jelas terhadap harga konstruksi. UMM VSIKK. Pola linear positif, hubungan kuat. Titik data membentuk garis naik ke kanan. Semakin tinggi UMK, semakin mahal biaya konstruksi. Ini diindikasi pengaruh paling kuat. Selanjutnya, PDRB VSIKK, pola menumpuk, hubungan kurang jelas. Data menumpuk di sisi kiri dengan beberapa outlet ekstrim. Tingkat kemakmuran daerah PDRB tidak serta-merta menentukan mahalnya konstruksi. Next. Untuk selanjutnya, hasil regresi terbentuk persamaan seperti di layar poin. Pertama, variable UMK memiliki koefisien positif, artinya kenaikan upah buruh adalah pemicu utama naiknya harga konstruksi di Jawa Timur. Kedua, nilai R-square model ini adalah 40,6%, yang artinya variabel kami mampu menjelaskan 40% penyebab mahalnya konstruksi. Sisa 60%-nya dipengaruhi faktor lain di luar data BPS seperti harga material, semen, dan baja. Next. Ya, di sini saya akan menjelaskan uji hipotesis simultan uji F. Dari rumusan hipotesis terlebih dahulu itu H0. Tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah penduduk, UMK, dan PDRB secara simultan terhadap IKK. H1 yaitu terdapat pengaruh signifikan antara jumlah penduduk, UMK, dan PDRB secara simultan terhadap IKK. Nah, di hasil pengujiannya, nilai signifikannya diperoleh itu 0,0045. Karena nilai ini jauh di bawah 0,5, maka H0 ditolak. Dan nilai F statistiknya 7.745. Artinya terbukti secara statistik bahwa variabel penduduk, UMK, dan PDRB secara bersama berpengaruh signifikan terhadap indeks kemahalan konstruksi. Seterusnya yaitu uji hipotesis parsial, uji T. Dari rumusan hipotesisnya yaitu variabel independen X tidak berpengaruh signifikan terhadap IKK Y. H1-nya, variabel independen X berpengaruh signifikan terhadap IKK Y. Dari hasil pengujian yang kami dapatkan yaitu penduduk X signifikan 0,815, yang berarti tidak signifikan. UMK X2 signifikan karena 0,000. Yang ketiga yaitu PDRB X3 signifikannya 0,928. Misalnya berarti tidak signifikan. Dari kesimpulan tersebut, dari hasil pengujian, dari ketiga variabel yang diduga mempengaruhi harga konstruksi secara statistik hanya UMK. Upah minimum yang terbukti memiliki pengaruh nyata. Jumlah penduduk dan kekayaan daerah, PDRB, tidak terbukti berpengaruh. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Di uji normalitas yaitu rumusan hipotesis. H0 residual berdistribusi normal. H1-nya residual tidak berdistribusi normal. Taraf signifikan yaitu 0,05. Kriteria pengujian yaitu jika signifikan lebih dari 0,05, maka H0 diterima dari data normal. Jika signifikan p-value-nya kurang dari 0,05, maka H0 ditolak data tidak normal. Dari hasil uji normalitas, kami mendapatkan yaitu normal Gini plot sama histogram dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Jadi kami mendapatkan nilai signifikan yaitu 0,892 yang lebih dari 0,05. Jadi status data berdistribusi normal. Lanjut, di uji heteroskedastisitas. Di sini kami menggunakan metode dan dasar keputusan metode grafik scatter plot antara nilai prediksi versus residual. Dengan syarat aman, titik harus menyebar secara acak, tidak menumpuk di satu tempat, dan tidak membentuk pola tertentu, seperti gelombang atau corong. Hasil analisis yang kami dapatkan yaitu titik data terlihat menyebar secara acak, random, di atas dan di bawah angka 0, pada sumbu Y, dan tidak ada pola yang jelas terbentuk. Kesimpulannya, bebas heterokedastisitas yang berarti varians dari error model stabil konsisten untuk semua data, sehingga model regresi valid digunakan. Selanjutnya uji multikolinearitas. Jadi uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa dalam model regresi kita tidak terjadi kolerasi yang tinggi antar variabel bebas. Jadi variabel X1, X2, dan X3 harus benar-benar independen. Seperti yang bisa kita lihat pada tabel di sini,
Nilai FIF untuk X1 adalah 1,307, nilai FIF untuk X2 adalah 1,469, dan nilai FIF untuk X3 adalah 1,156. Karena ketiga nilai FIF tersebut kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Artinya, model regresi ini baik dan layak digunakan untuk analisis selanjutnya. Selanjutnya pembahasan interpretasi. Berdasarkan data yang telah kita olah, ditemukan fakta bahwa indeks kemahalan konstruksi IKK di Jawa Timur didominasi oleh fenomena cost push atau dorongan dari sisi biaya. Hal ini terbukti karena variabel UMK menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan positif, yang artinya kenaikan biaya input. Dalam hal ini, upah tenaga kerja secara langsung menggerak harga akhir konstruksi. Kemudian, kita juga menemukan temuan menarik pada faktor demografi. Ternyata banyak jumlah penduduk tidak otomatis menaikkan biaya konstruksi di suatu daerah. Hal ini menunjukkan lemahnya sisi permintaan atau demand pull. Artinya, meskipun suatu daerah sangat padat penduduknya, kontraktor tidak serta-merta menaikkan harga satuan konstruksi jika biaya dasarnya seperti upah dan material tidak ikut naik. Terakhir, mengenai faktor daya beli, kita melihat bahwa PDRB yang tinggi tidak selalu mencerminkan harga konstruksi yang mahal. Contoh kasusnya adalah di Kediri, di mana PDRB-nya sangat tinggi karena adanya instruksi rokok. Namun, hal tersebut tidak mencerminkan daya beli real masyarakat untuk sektor konstruksi. Oleh karena itu, wajar jika tingginya PDRB di daerah tersebut tidak berkorelasi atau tidak menyebabkan kenaikan pada indeks kemahalan konstruksi. Dan terakhir kesimpulan. Jadi yang pertama ini UMK adalah raja variabel yang paling dominan, satu-satunya yang signifikan. Dan yang kedua, mitos permintaan. Jadi penduduk dan PDRB tidak terbukti mempengaruhi harga konstruksi. Dan yang ketiga, model fit. Meski R-square 40%, model layak digunakan secara statistik. Jadi, mahal murahnya membangun di Jawa Timur ditentukan oleh UMK daerah tersebut. Variabel lain bisa diabaikan. Oke, insya Allah sekian dari penyampaian dari kelompok kami. Jika ada kurang-kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itu saja, sekian, terima kasih.